sini ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, saya di sini mengalami permasalahan saya ini. Saya nggak tahu mau bicara sama siapa, jadi saya datang ke Ibu. Oh iya, perlu diketahui ya bahwa kita hanya memiliki waktu sekitar 40 menit untuk melakukan konseling ini. Dan sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkan waktu 40 menit ini dengan sebaik-baiknya. 40 menit cukup kan ya? Cukup Ibu. Dalam bercerita nanti, Elisa harus bercerita dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi agar ibu bisa mengetahui dengan jelas masalah yang Elisa alami. Dan Elisa tidak perlu takut masalah yang Elisa sampaikan ini akan bocor keluar, karena dalam mereka ini ada asas kerahasiaan di mana saya sebagai konselor harus bisa menjaga rahasia yang Elisa ceritakan nanti. Begitupun juga Elisa harus bisa menjaga rahasia, gitu ya. Ya, mungkin bisa diceritakan permasalahannya. Jadi begini Bu, saya kan sekarang saya sudah kelas 9. Sebentar lagi saya lulus dan masuk ke SMA. Nah, saya bingung untuk memilih jurusan yang mana. Memilih saya itu untuk masuk jurusan di IPA. Nah, sedangkan saya itu tidak minat di IPA. Saya minatnya di bahasa Ibu. Ya, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Sebenarnya masalah kamu ini juga pernah Ibu alami dulu, terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan orang tua ibu. Oh, jadi bukan saya saja ya Bu? Iya, bukan hanya kamu dan ibu saja. Sebenarnya masalah ini memang biasa dialami oleh anak-anak kelas 9 yang nantinya akan melanjutkan ke sekolah SMA. Mereka rata-rata bingung dalam memilih jurusan yang akan mereka pilih nantinya ketika SMA. Tadi Elisa juga mengatakan bahwa tidak suka ya dengan jurusan yang ayah sarankan. Iya Ibu. Kenapa kalau boleh tahu? Jadi gini, kan di IPA itu kan ada fisika, kayak kimia, terus matematika gitu yang pelajarannya perhitungan. Sedangkan saya itu tidak suka di hitung-hitungan. Terus kan kalau di IPA ada biologi. Nah, kalau di biologi itu saya sedikit paham lah kalau biologi gitu. Tapi ya tetap gak suka di IPA gitu. Nah, sukanya saya tuh di jurusan bahasa Indonesia. Sejak kecil saya tuh suka bahasa Inggris gitu Bu. Nah, saya mempelajari bahasa Inggris gitu. Nah, saya ingin masuk ke jurusan bahasa gitu Bu. Jadi Elisa ini tidak suka dengan jurusan yang ayah sarankan karena memang dari kecil Elisa tidak suka hitung-hitungan. Lebih suka ke jurusan bahasa karena memang Elisa suka bahasa, mempelajari bahasa Indo, bahasa Inggris gitu ya. Apakah sebelumnya Elisa pernah menyampaikan keinginan Elisa ini ke ayah? Belum sih Bu, karena ayah tuh kan kerja kantoran gitu. Nah, kalau pulangnya tuh kadang malam, jadi saya tuh jarang ketemu sama ayah dan jarang ngobrol gitu di rumah. Jadi saya takut gitu untuk Takut? Kenapa takut? Kan masih belum mencoba kan? ya, karena takut dimarahin gitu Bu, karena masih jarang ketemu ya, gitu ya. canggung gitu. Ya. Jadi dalam BK ini sebenarnya ada teknik namanya teknik assertive training. Sepertinya teknik ini cocok untuk permasalahan yang Elisa alami. Teknik apa itu Bu? Jadi teknik assertive training ini latihan asertif, di mana nanti Elisa akan berlatih berbicara dengan bahasa yang baik, yang santun, yang sekiranya tidak menyinggung pihak lain. Seperti itu. Begitu ya Bu. Mungkin bisa dicoba kali ya tekniknya. Iya bisa itu. Ya, dan dalam hal ini Elisa nanti bisa bebas membicarakan apa yang akan Elisa bicarakan kepada ayah. Dalam hal ini ibu sendiri akan berperan sebagai ayah gitu ya. Jadi nanti Elisa bisa berbicara bebas lah nanti. Gimana nanti kalau Elisa ketemu sama ayah mau bicarakan apa gitu. Ya, yuk bisa dicoba. Iya. Ayah, aku ingin berbicara kepada ayah. Bicara apa nak? Begini ya, kan sekarang Elisa sudah kelas 9 dan sudah lagi mau masuk ke kelas 10, dan ayah memilih Elisa untuk masuk di jurusan IPA. Nah, sedangkan Elisa ini tidak suka dengan jurusan IPA. Ya, terus kamu mau masuk ke jurusan apa? Nah, jurusan yang
Elisa suka itu bahasa Indonesia, Ayah. Jadi kamu memilih jurusan bahasa? Iya, karena Elisa dari kecil kan suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Terus cita-cita Elisa tuh jadi Elisa tuh masuk ke jurusan bahasa. Maaf ya, tidak bisa memilih pilihan yang ayah pilih terhadap Elisa. Iya, tidak apa-apa nak. Ya juga tidak bisa memaksa kamu kan. Jadi kamu terus semangat belajar ya. Iya ya, Sudah itu. sudah. Nah ya tadi kita sudah menerapkan teknik assertive training. Nah, diharapkan nanti kamu setelah sesi konseling ini bisa menerapkan teknik ini ketika berbicara dengan ayah. Dicoba aja dulu, jangan merasa takut sebelum mencoba ya. Iya. Iya. Jadi sejauh pembicaraan kita tadi dapat disimpulkan bahwa Elisa ini mengalami masalah kurang bisa menyampaikan apa yang diinginkan perihal jurusan yang akan dipilih ketika SMA. Terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan Elisa, di mana ayah memilih Elisa untuk masuk IPA, sedangkan Elisa memilih untuk masuk bahasa. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Elisa akan mencoba berbicara kepada ayah secara asertif, secara baik, agar tidak menyinggung pihak manapun. Dan Elisa akan segera mencobanya nanti ya. Iya, sudah. Iya, ini kayaknya bel tuh. Oh iya, udah masih begini. ada jam ya? Iya, Ibu. Nah, kalau begitu saya permisi untuk melanjutkan pembelajaran. Semoga berhasil ya. Ya, Mari Ibu Anta. ya, terima kasih Ibu. Iya.